Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota DPR RI berkomitmen untuk melindungi rakyat mulai dari penetapan fungsi anggaran yang menjamin warga negara mendapatkan haknya dan undang-undang yang berpihak kepada masyarakat hingga fungsi pengawasan dalam mengawasi kinerja pemerintah. Anggota DPR RI berkomitmen perjuangkan aspirasi rakyat yang tertunda pada periode sebelumnya dengan memaksimalkan 3 fungsi yang dimiliki DPR RI, sehingga kemajuan bangsa dan negara menjadi sebuah bentuk prioritas. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota DPR RI Mukhtarudin mengatakan pihaknya melindungi rakyat mulai dari penetapan fungsi anggaran yang menjamin warga negara mendapatkan haknya, undang-undang yang berpihak kepada masyarakat, hingga fungsi pengawasan dalam mengawasi kinerja pemerintah. Melalui 3 fungsi inilah, DPR RI akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari sisi legislasi, kan ada beberapa undang-undang yang cukup penting yang carry over. Yang carry over ini yang harus kita prioritaskan. Terutama yang menyangkut undang-undang menyangkut kebijakan publik, ya, menyangkut kepentingan rakyat banyak dan menjadi prioritas untuk seperti transisi energi. Kan sekarang kayak undang-undang RUU-EBT kan di carry over. Undang-undang migas juga belum dibahas, ya. Ini yang terkait dengan penerimaan negara, ya. Jadi itu akan kita genjot ke depan, sesuatu yang penting harus diselesaikan. Dan juga termasuk legislasi yang lain yang menyangkut masyarakat banyak, seperti legislasi tentang pembantu rumah tangga yang juga belum masih carry over, dan banyak lagi yang lain-lain yang harus kita benahi. Rencana penambahan kementerian dan pemerintahan yang baru dinilai Mukhtarudin sebagai hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diintervensi. Ia meyakini hal tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang. DPR sendiri telah membuka ruang melalui undang-undang tentang kementerian untuk mengakomodir penambahan kabinet demi kesejahteraan masyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI terima audiensi Asosiasi Motor Listrik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan pengembangan industri motor listrik di era pemerintahan yang baru. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Asosiasi Motor Listrik Indonesia. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendengar masukan dari pengusaha motor listrik serta dalam rangka mengembangkan industri motor listrik di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, audiensi dengan Asosiasi Produsen Motor Listrik bersama pimpinan DPR RI bertujuan meningkatkan dan mengembangkan industri motor listrik di era pemerintahan yang baru. Selain itu, Dasko juga berharap industri ini akan menambah pendapatan negara dengan cara membuka pasar global di beberapa negara yang mempunyai potensi pasar motor listrik. Dasko menambahkan Komisi 7 yang membidangi urusan industri motor listrik akan membuat rapat bersama dengan para stakeholder beserta produsen motor listrik. Tujuannya, industri motor listrik bisa berjalan, penggunaan komponen lokal semakin meningkat, serta pasar global bisa tetap terbuka dan UMKM bisa berjalan dengan baik. Asosiasi pembuat motor listrik ini meminta perlindungan kepada pemerintah agar rencana ke depan di pemerintahan baru mereka dapat berbuat lebih banyak untuk rakyat dan juga bisa mendatangkan pendapatan kepada negara dengan cara mereka sudah mempunyai rencana untuk membuka pasar global. Jadi sudah ada tadi beberapa permintaan dari beberapa negara dengan motor listrik kita yang ternyata mempunyai potensi sangat besar. Dan ini tidak hanya kemudian dari segi industri, tapi dari segi UMKM-nya itu tadi kemudian bisa berjalan dengan baik. Arif dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar lantik Torna Gugus Sihombing menjadi Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI yang diharapkan dapat memberi dampak baik terhadap tata kelola organisasi. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik Torna Gugus Sihombing yang menjadi Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media ini dilakukan pada Selasa, 8 Oktober lalu.
Indra Iskandar mengatakan pergantian pimpinan inspektur utama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan dapat memberi dampak baik terhadap tata kelola organisasi, sehingga peningkatan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi internal sekretariat dapat berjalan dengan baik. Indra menyebut pengalaman Tornagogo selama menjabat di Kepolisian Republik Indonesia diharap dapat memperkuat peran inspektorat utama. Good governance, clean governance itu harus menjadi satu kerangka gitu. Nah, saya kira inspektorat utama selama ini sudah bekerja sangat baik ya. Jadi dengan adanya Pak Tornagogo ini tentu kita berharap ke depan pendampingan inspektorat utama dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan DPR ini akan lebih baik lagi. Karena beliau juga punya pengalaman luas dalam hal aspek kegiatan selama di Polri. Saya yakin ke depan inspektorat utama akan terus menjadi bagian yang cukup kuat dalam hal memberikan dukungan dari aspek pendampingan gitu. Diketahui Tornagogo adalah perwira tinggi Polri sejak Juli 2024 dan mengemban tugas sebagai Pati Bahar Kam Polri yang menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Panji dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI menghapus fasilitas rumah jabatan DPR RI, mengingat banyaknya bangunan yang sudah cukup tua dan membutuhkan biaya perawatan yang tidak ekonomis. Penghapusan fasilitas ini digantikan dengan tunjangan perumahan layak huni dengan patokan hunian layak 3 kamar, baik dengan status sewa maupun cicil. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17 pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa keputusan pengalihan tunjangan perumahan sudah melalui kajian dan pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk efisiensi dari anggaran. Pengalihan anggaran perawatan rumah dinas menjadi tunjangan perumahan diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Usia bangunan rumah jabatan anggota DPR di Kalibata sudah cukup tua, menyebabkan biaya perawatan tak lagi ekonomis. Sekretariat Jenderal DPR RI menghapus fasilitas rumah jabatan dan dialihkan menjadi tunjangan perumahan layak huni dengan patokan hunian layak 3 kamar. Besaran tunjangan perumahan ini masih dikaji lebih lanjut oleh Biro Perencanaan Setjen DPR RI dan akan dievaluasi tiap tahunnya menyesuaikan harga pasar.
Keputusan terkait peniadaan fasilitas RJA tertuang dalam surat Sekretariat Jenderal DPR tanggal 25 September 2024. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, sebagian besar kondisi rumah jabatan anggota Dewan cukup memprihatinkan. Hampir seluruh rumah dinas mengalami kegagalan struktur bangunan hingga menyebabkan kebocoran, tersumbatnya saluran pembuangan limbah, serta banyaknya tikus dan rayap. Maka, berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR RI, fasilitas rumah jabatan anggota DPR dikembalikan pada Sekretariat Negara dan proses pengosongan rumah dilakukan sampai akhir Oktober 2024. Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi, tanggal 24 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara. Kami untuk saat ini sedang menyiapkan berbagai dokumen untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan juga bersama Kementerian Sekretariat Negara berkaitan dengan pengembalian aset negara tersebut. Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut, yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Lebih lanjut, Indra menjelaskan keputusan pengalihan tunjangan perumahan sudah melalui kajian dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efisiensi anggaran. Ia berharap dengan mengalihkan anggaran perawatan rumah dinas menjadi tunjangan perumahan, DPR mampu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% yang sebelumnya berada di angka 6,25% selama beberapa bulan. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Masih di TVR 17, pemirsa, kebijakan Bank Indonesia tersebut nampaknya mendapat respon positif dari anggota DPR RI yang baru saja dilantik. Dan menurut para anggota tersebut, kebijakan itu sangat tepat untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menumbuhkan sektor ekonomi mikro. Untuk selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Hendra Sunadar, dari Senayan, Jakarta.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru saja Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga acuan sebesar 0,25 basis point dari yang sebelumnya 6,25 menjadi 6%. Nah ini menjadi satu solusi yang sekiranya mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa meminimalisir adanya deflasi yang terjadi di Indonesia selama 4 bulan berturut-turut. Nah seperti apa tanggapan dari Komisi 11 DPR terkait dengan kebijakan BI tersebut? Saat ini untuk berbincangnya saya sudah bersama dengan Bapak Kamru Samad dari fraksi Partai Gerindra. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Mas. Pak, terkait dengan kebijakan baru ini, apakah ini sebagai langkah positif yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita ke depan Pak? Pertama, kita sebetulnya sudah ingatkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter sejak 4 bulan yang lalu pada bulan Maret supaya segera menurunkan suku bunga. Karena suku bunga ini kecenderungan mempersulit likuiditas di perbankan dan kecenderungan melemahkan pergerakan sektor real. Baru kemudian dikoreksi di hari yang kemarin dan kita menilai ini agak terlambat dan koreksinya juga tidak begitu signifikan menurut saya. Sehingga kita mesti harus terus mendorong otoritas moneter Bank Indonesia untuk terus mengevaluasi suku bunga acuan, ya suku bunga acuan supaya sektor real bisa bergairah kembali. Jadi keputusan The Fed yang akan kita tunggu pada minggu ke-4 September nanti menurut saya bisa saja menjadi satu acuan bahwa perekonomian global telah sedang mengalami stagnasi atau kecenderungan pelambatan. Karena itu kita harus lebih cepat, lebih awal melakukan mitigasi terhadap perekonomian domestik kita dengan cara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan di sektor moneter, termasuk suku bunga yang diberlakukan sebagai acuan di industri nasional kita dan SBRI ya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang cenderung kemudian menyerap likuiditas di perbankan. Begitu Mas. Artinya seberapa efektifkah strategi ini untuk meningkatkan daya saing dan juga daya beli masyarakat? Bahkan kan strategi untuk meningkatkan itu kan ada banyak cara gitu Pak ya, dibandingkan dengan kenaikan suku bunga ini. Nah seberapa efektif penurunan suku bunga dari Bank Indonesia itu akan kita bisa lihat kira-kira 2-3 bulan kemudian. Karena dia masih harus melakukan koordinasi dengan industri nasional kita, industri perbankan kita. Implementasinya seperti apa? Itu biasanya timeline-nya itu lebih kurang 60-90 hari kemudian baru bisa diukur impact-nya dari penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Begitu Mas. Artinya dari segi nanti kemudian alur perbankan akan mendorong itu Pak ya supaya nanti transaksi perbankan bisa lebih kuat lagi karena memang dengan rendahnya suku bunga bisa meningkatkan transaksi pembayaran gitu. Iya, kita harus akui bahwa industri perbankan kita ini penyakitnya banyak sekali. Salah satunya net interest margin yang begitu tinggi, termasuk Indonesia itu NIM-nya tertinggi di ASEAN. Kenapa? Karena cost of fund perbankan kita sangat tinggi, tidak efisien, tidak efektif, sehingga membuat beban yang besar terhadap para nasabah dan itu membebani ekonomi kita. Itu yang kita harus koreksi sehingga arsitektur perbankan nasional kita benar-benar harus segera kita evaluasi sebetulnya secara menyeluruh. Karena fundamental ekonomi kita tidak baik-baik saja hari ini. Kecenderungan kelas menengah kita itu mengarah pada posisi rentang untuk miskin. Begitu Mas. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya. Thank you bro ya. Kembali, Pak. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Kamru Samad dan tadi disampaikan bahwa sangat mendukung kebijakan BI tersebut yang menurunkan suku bunga sebesar 0,25 basis point yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan juga bisa meningkatkan industri perekonomian di masyarakat. Selain itu juga disampaikan bahwa kebijakan ini sangat relevan dengan adanya net interest margin supaya nantinya daya beli dan daya jual yang ada di masyarakat bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Aldi dan selamat sore pemirsa, kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu harapan pesohor di Senayan memperjuangkan industri kreatif hingga layanan pendidikan. Kita lihat di layar kaca pemirsa. Baik, di sini setiap periode baru DPR RI, kehadiran selebritas atau pesohor di Senayan selalu menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu pembuktian kualitas dari para artis sebagai wakil rakyat. Sebagaimana diketahui pemirsa, dalam periode DPR 2024-2029, setidaknya ada sekitar 24 pesohor yang resmi dilantik menjadi anggota Dewan. Total dari 580 anggota DPR. Dan pemirsa, tentunya sejumlah selebritas tersebut menyampaikan harapan dan juga komitmennya dalam tugas mereka yang baru sebagai wakil rakyat. Salah satunya yaitu Once Mekel. Di sini pemirsa, sebagai seorang musisi, Once Mekel memastikan akan memperjuangkan masa depan dunia musik Indonesia. Dia juga memastikan agar regulasi mendukung karya-karya musisi yang selama ini perlindungan hak ciptanya masih sering terabaikan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai Rachel Maryam yang menginginkan TNI diperhitungkan di kancah global dan juga siap untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kita lihat di sini. Anggota DPR RI yaitu Rachel Maryam membawa misi agar tentara negara Indonesia dapat diperhitungkan di dunia global. Sebagaimana diketahui ini pemirsa, yaitu TNI sendiri diketahui tergabung dalam misi perdamaian dunia untuk membantu menangani konflik internasional sejak tahun 1957. Secara rutin, Indonesia setiap tahun mengirimkan pasukan militernya sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia
untuk ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan pemirsa, melihat dedikasi para prajurit ini dan juga resiko tugasnya yang besar, di sini Rachel Maryam yang pada periode DPR RI sebelumnya bertugas di Komisi 1 DPR menyatakan siap untuk terus memperjuangkan kesejahteraan bagi prajurit. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan harapan pesohor di Senayan untuk memperjuangkan industri kreatif hingga layanan pendidikan, serta Rachel Maryam yang menginginkan TNI diperhitungkan di kancah global untuk siap diperjuangkan kesejahteraan prajurit. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Vincent. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.